Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzawil ulumi wal irfan. Amma ba'd faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian semua bertakwa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana wa fi riwayatin man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa bulan suci Ramadan, riwayat yang lain menyebut man qama Ramadan, barang siapa yang qiyamul Ramadan, maka karena iman, karena dasarnya iman dan ihtisaban penuh perhitungan berharap ridha Allah semata, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosanya yang terlalu Allah ampuni. Kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu dzalika nasyahidina syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Wa birahmatillah, alhamdulillah sangat beruntung saya pada pagi ini bertemu kembali dengan wajah dengan Bapak dan Ibu sekalian di masjid kita tercinta, Masjid An-Nas ini di Komplek MA ini dalam kondisi sehat walafiat dan berbahagia karena kita baru saja persis hari ini for the first time, hari pertama kita berpuasa di tahun ini 1446 Hijriah. Alhamdulillah setelah menunggu beberapa waktu tadi malam itu injury time. Terawih nggak usah. Alhamdulillah ternyata kemudian pagi hari ini kita bisa bersama-sama atas nama sebagai bangsa memulai puasa tahun ini ya. Bapak Ibu rahmatullah, mudah-mudahan ini mendamaikan, meneduhkan, menyejukkan hati kita semua. Insyaallah ibadahnya, kalau ibadahnya sudah kompak, urusan ekonomi, sosial, politiknya kompak gitu ya. Kalau kompak semua umat Islamnya insyaallah beres urusannya ya. Sebaliknya kalau kitanya pecah belah, naudzubillah, nanti hancur Indonesianya. Baik Bapak dan Ibu rahimakumullah. Iya. Sebagai pembuka karena prolognya ini adalah pas banget momentumnya awal Ramadan, maka saya kasih bekal. Halo? Masih diskusi. Baik, ada 5 bekal. Bekalnya 5 al di ujungnya untuk kita bisa jadikan sebagai catatan untuk membekali kita menyongsong sekaligus menjalani ibadah Ramadan tahun ini. 5 al itu saya singkat dalam iris fiksi. I yang pertama bekalnya adalah ilmu alias intelektual, ada alnya tadi ya Pak ya. Bekali puasa kita tahun ini dengan nambah ilmunya. Sederhana, kalau vaksin Bapak lagi puasa divaksin, batal nggak puasanya? Gimana kalau diinfus? Nah loh, kayaknya kalau diinfus nggak membatalkan puasa, orang yang kaya asar pengen diinfus. Udah lemes-lemes dikit diinfus aja dah. Ternyata ya. Gitu ya. Nah, infus lewat selang Pak, bukan lewat mulut. Nasi Padang. Kalau lewat mulut sirup. Iya betul, Bapak Ibu, ijtihad ulama zaman Nabi nggak ada yang namanya suntik, nggak namanya infus ya kan? Gimana dong? Maka mau tidak mau kita melalui ijtihad ulama kemudian melahirkan ijma, kesepakatan para ulama. Kalau namanya vaksin tidak membatalkan, tapi kalau sudah infus itu adalah penggantinya air, cairan, penggantinya makanan, jelas batal puasanya gitu ya. Baik, ini misalnya yang pertama. Kalau dulu kita zaman kecil tuh diajari jangan nangis, nanti batal puasanya. Sengaja kita nangis lah. Biar batal puasanya. Halo? Itu sebenarnya pesan orang tua. Itu cara orang tua mendidik kita gitu ya. Kalau kamu mau main, tapi jangan kebangetan, kebablasan. Nanti akhirnya pengen buka.
Kalau pengen buka kan dimarahin sama orang tuanya, nangis. Nah, itu satu. Tapi ada pesan yang istimewa lagi kalau untuk kita sudah dewasa begini gitu, adalah jangan sampai pada bulan Ramadan ada orang yang nangis karena kelaparan. Kalau tetanggamu nangis kelaparan sementara kamu puasa, nggak ada nilai puasamu. Itu ya Pak. Pesan sosialnya luar biasa tuh. Jangan biarkan ada orang nangis kelaparan ketika puasa Ramadan. Itu sebab kita bayar zakat fitri, bayar zakat fitrah. Itu pengentasan, jangan sampai ada orang yang kelaparan. Apalagi Idul Fitri, jangan sampai ada orang nggak makan, gitu kan? Baik, Bapak, ternyata itu adalah pesan sosial. Itu yang pertama, ilmu intelektual. Yang kedua, ri-nya adalah ritual. Ritualnya apa itu? Ritualnya kita sudah dididik melalui bulan Rajab. Mulai dari bulan Rajab. Bulan Rajab ada oleh-oleh istimewa melalui Isra Mi'raj, yakni apa Pak? Puasa, sholat. Sholat. Pak, halo? Satu-satunya perintah Al-Quran, perintah agama, di mana sebelum perintah itu dilaksanakan, Allah panggil dulu baginda nabinya. Allah perintahkan kita puasa cukup dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah perintahkan kita zakat wa atuz zakah. Allah perintahkan haji wa timmul hajja wal umrata lillah, enggak pakai dipanggil. Sholat panggil dulu. Itu begitu pentingnya sholat, ya Pak. Dan itulah oleh-oleh bulan Rajab. Apa maknanya kalau dihubungkan dengan Ramadan? 2 bulan sebelum Ramadan perbaiki sholatmu, ibadahmu. Itu ritual yang paling awal. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu as-shalah. Yang paling pertama dihisab hamba kita semua, amalan kita semua adalah sholatnya. Ya, perbaiki sholatmu. Monggo. Iya. Oh, saya kira nyiapin sarapan. Nggak usah sarapan Bu pagi hari ini. Baik. Jadi itu ritual yang pertama, sholat pada bulan Rajab. Pada bulan Sya'ban apa Pak? Ritualnya apa bulan Sya'ban yang diajarkan oleh Nabi? Ada Pak. Puasa. Suatu saat Usama bin Zaid bertanya kepada baginda Nabi, salah seorang sahabat Nabi ini bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasul, kenapa aku lihat engkau puasanya getol banget bulan Sya'ban ini?" Puasa sunnah ya Pak ya? Bukan bayar utang, bukan. Ya, puasa sunnahnya getol banget bulan Sya'ban, sampai kata Aisyah, sekali waktu saya pernah menyaksikan Nabi nggak pernah putus puasa bulan Sya'ban full, 1 bulan penuh. Lalu Nabi merespon, "Dzalika syahrun yaghfuluhun nas." Kata Nabi, itu bulan Sya'ban banyak dilupakan orang. Karena baina Rajab wa Ramadan diatur 2 bulan istimewa. 1 bulan Rajab, ada Isra Mi'raj, yang kedua Ramadan. Rajab juga termasuk Syahrul Hurum gitu kan. Lalu ada Ramadan yang juga istimewa, siang harinya puasa, malam harinya tarawih dan seterusnya. Nah, Sya'ban banyak dilupakan orang, padahal kata Nabi, turfa'u fihi a'malul ibadi ila rabbil alamin. Padahal pada bulan Sya'ban lah Allah menerima rapot semua hambanya. Rapot kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ana uhib ay yurfa'a amali wa ana shaim. Kata Nabi, aku ingin ketika rapotku dihadapkan, aku berada dalam kondisi terbaik, yakni berpuasa. Berpuasa itu sangat dekat dengan Allah, Bapak. Bagaimana tidak, dari fajar, terbit fajar sampai dengan tenggelam matahari kita terkoneksi langsung. Beda sama sholat. Sholat baik, mi'rajul mukminin, benar. Tapi cuma 5 menit. Durasinya tidak lama. Paling banter 10 menit. Itu kalau sholatnya di sini, jamaah. Di Anas. Kalau di rumah, kilat khusus. Dari kecil sholat, Ustaz udah hafal saya. Ya, Bang. Ya, bentar lagi kita lihat tuh ada sholat tarawihnya yang ngebut gitu, kecepatan 100 kilo per jam. Ngedolin, amin. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar, Allah. Jadi setelah sholat adalah bersiap menghadapi Ramadan, puasa. Itu contohnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa puasa? Sya'bannya adalah karena pada saat itulah Allah menerima rapor kita. Itu 2 ritual. Yang ketiga, ini prolog Bapak ya, nanti akan sama masuk ke sana. Yang ketiga adalah iris sosial. Yang ketiganya adalah sosial. Apa itu sosialnya? Kalau kita hubungkan dengan Sya'ban, ada nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Nabi katakan, Allah ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Pada pertengahan bulan Sya'ban Allah memantau makhluknya.
Itu Allah baginda Nabi menggunakan kata ittala ayat tali'u. Yattali'u itu bukan hanya sekedar ro'a, bukan sekedar melihat sekilas, bukan. Bukan nazoro juga, nazoro melototin memang. Kalau nazoro itu melihat secara serius gitu. Tapi ittala ayat tali'u lebih serius lagi. Dari kata ini kalau kata mutola'ah. Mutola'ah itu artinya mengulang-ulang. Mutola'ah bisa diartikan sebagai ulangan, ujian. Maksudnya apa nih? Benar-benar Allah memantau menyaksikan kita detail. Yattali Allah ila jami'i khalqihi pada malam Lailatan Nisfi min Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, Allah memantau semua kita. Lalu apa? Fayaghfir li jami'i khalqihi. Allah mengampuni semua makhluknya. Pada malam nisfu Sya'ban itu malam ampunan. Allah mengampuni semua makhluknya. Itu sebab maka kemudian ritual kita ketika nisfu Sya'ban itu adalah membaca surat ampunan. Mana surat ampunannya hari ini kita akan bahas. Bagian masalah yang ke-15. 14-nya ini sudah kita tuntaskan kemarin. Hari ini kita sampai ke bab ini. Keutamaan surah Yasin, ini surat ampunan. Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Kata Nabi, siapa membaca surah Yasin pada satu malam apapun itu Pak, malam Senin, malam Selasa, malam Jumat, termasuk malam nisfu Sya'ban, asbaha maghfuran lahu, dia bangun pagi dalam kondisi terampuni. Kata Imam Ibnu Katsir, hadis ini rawinya, sanadnya jayyid, baik. Ini hadis yang akan kita bahas bersama pada pagi hari ini, nyambung. Jadi karena malamnya malam ampunan, surat yang dibaca adalah surat ampunan. Ada lagi surat ampunan yang lain, ada Ad-Dukhan. Jadi saya nggak mau Yasin, Ustaz, silakan baca Ad-Dukhan. Oh enggak, kan malam Jumat ini Al-Kahfi. Al-Kahfi silakan, nggak apa-apa. Yang penting prinsipnya malam ampunan jangan sia-siakan. Carilah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan antar kita yang biasa baca Al-Quran malah berantem. Yang senang nanti yang tepuk tangan yang nggak baca Al-Quran. Gitu ya. Jadi inilah persiapkan diri menghadapi Ramadan dengan ritualnya perbaiki. Satu, sholat. Yang kedua, puasa di bulan Sya'bannya. Lalu esnya di mana esnya? Belum nih, esnya yang ketiga. Iris tadi. Allah menebarkan ampunan pada nisfu Sya'ban, ada dua yang dikecualikan. Illa li musyrikin aw musyahin. Yang pertama, orang yang menyekutukan Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surah An-Nisa. Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik. Wajar Pak ya. Allah yang ngasih kehidupan kita, Allah ngasih penghidupan kita, Allah jamin segala urusan kita. Kita menghamba kepada yang lain. Itu kurang ajar. Makanya kemudian musyrik tidak bisa mendapatkan pengampunan. Lalu yang kedua ini, yang sosialnya adalah au musyahin. Musyahin itu isim fa'il dari kata syahn. Isim fa'il itu pelaku pekerjaan. Syahnun artinya adalah musuhan. Musyahin orang yang masih bermusuhan. Kalau pertengahan bulan Sya'ban kita masih musuhan sama tetangga kanan kiri, sama teman-teman dekat dengan jemaah begitu, nggak dapat ampunan. Rugi, kita semua rugi. Apalagi kalau yang musuhannya itu 4. Kalau bahasa saya mah dulur. Ada 4 dulur. Dulurnya 4 ur. 1 dulur sekasur. Suami sama istri berantem, rugi Pak. Rugi segala-galanya. Nggak nyaman hidupnya. Yang kedua, dulur sedapur. Siapa tuh? Anak, istri, dan suaminya. Keluarga inti Pak. Banyak barangkali di antara kita mungkin sama istrinya aman, anaknya susah diatur ya kan, berantem serumah tuh, nggak akur gitu. Anaknya pulang kerja, pulang sekolah selek masuk ke kamarnya, nggak pernah ada komunikasi. 2, yang ketiga adalah dulur sesumur. Sesumur itu tempat kita nyari makan, instansinya sama, lembaganya sama, yayasannya sama, berantem ya rugi. Yang keempat, dulur selembur. Satu kompleks, satu jamaah, masa masih berantem tuh. Jadi dipersiapkan di setengah bulan sebelum Ramadan, kita persiapkan hati mental kita gitu, jangan sampai masih nggak akur sama siapapun. Legowo, lapang dada. Usia saya sudah 52 saat ini. Ada di antara kita yang lebih senior, ya Pak ya, mau ngapain lagi, mau kemana lagi sih, hari gini masih berantem. Rugi seumur-umur ya kan. Aduh, kalau Bapak berantem dengan kanan kiri tetangga sebelah gitu, mau keluar aja bingung. Lihat dulu kanan kiri. Ada orangnya enggak ya? Gak enak rasanya hidup ya Pak. Ayo, teman 1000 kurang, musuh 1 udah kebanyakan. Ya Pak, teman 1000
kurang. Tapi kalau punya musuh satu aja di komplek ini, kayaknya sempit dunia, Pak. Maka jaga esnya sosial. Menghadapi Ramadan, semoga kita semua sudah melapangkan dada, bermaaf-maafan satu sama lain. Kemarin tradisinya bagus banget itu, melalui sosial media atau ketemuan langsung, maafin ya, banyak kekurangan kesalahan. Bukan nunggu nanti Idul Fitri, sejak sekarang sudah bermaafan. 3. Yang keempat, iris. Yang keempatnya adalah V-nya fisikal. Kalau persiapkan fisiknya. Perasaan tempo hari ada grup goesnya. Cuma grup goesnya hilang. Itu bagian dari fisikal, Bapak. Kalau usia kita sudah segini nih udah sudah mobilitasnya sudah melambat begitu ya. Aktivitas sudah melambat gitu, kecenderungannya nambah, berat badannya susah turunnya. Ya kan? Halo. Padahal ibadah puasa itu ibadah fisik. Ya gimana tidak ya kan? Halo, Pak. Ya siang harinya puasa, malam harinya digenjot tuh. Allahu Akbar. Oh Akbar, apalagi kalau ngebut. Ya, tarawih gitu, fisik banget itu. Banyak orang yang drop menjelang akhir Ramadan karena memang fisiknya tidak dipersiapkan dengan baik. Apalagi kalau kita melihat ibadah dalam agama, Pak, sampai dengan haji puncaknya itu ibadah fisik banget. Apa pesannya tuh? Pesannya umat Islam harus sehat. Umat Islam harus sehat. Bahkan sholat sekalipun, Pak, gerakannya sederhana, ngajarin kita sehat kan. Kalau mereka yoganya cuma sekali seminggu, sepekan gitu. Kita yoganya 5 kali sehari. Yoga itu sehat, biar sehat gitu ya. Yuk, umat Islam harus sehat, ya Pak. Yang terakhir adalah ini nggak kalah penting. Apa tadi? Ilmu, intelektual, ritual, sosial, fisikal, yang terakhir finansial. Itu dia tuh. Ditunggu-tunggu ya Pak. Betul, harus sehat juga finansialnya. Persiapkan jauh-jauh hari. Ada sebagian budaya masyarakat di kampung sana gitu, 11 bulan bekerja. 1 bulan dalam 1 tahun khusyuk ibadah saja. Dari mana duitnya? Udah 11 bulan. Gitu. Jadi udah nabung 11 bulan untuk Ramadan. Kalau Ramadan dia nggak kerja gitu, udah disiapkan segalanya. Itu secara finansial. Betul, saat puasa mestinya Pak ya, nggak banyak jajannya. Paling pagi sahur sih nggak banyak ya. Cuma masalahnya ketika buka dikumpulin semua. Sarapan pagi, makan siang, es cendol. Akibatnya bengkak anggaran rumah tangga. Itu fakta ya Pak ya. Ditambah lagi di saat di saat Ramadan kita juga ada bayar zakat fitri, bayar zakat mal, infak, sedekah, wakaf gitu ya. Santunan, fuqara masakin, yatama, dan lingkungan dan seterusnya. Yang paling puncaknya adalah mudik. Nah, pokoknya kalau orang kampung mandang kita yang tinggal di Jakarta, ini Jakarta dah wilayah pokoknya. Mau Pamulang kayak apa, Tangerang Selatan gitu, tetap Jakarta. Orang Jakarta nih baru pulang gitu kan, mudik gitu. Dianggapnya orang sukses, Pak. Pokoknya kayak aku belangsaknya kita di sini. Bagi orang kampung orang sukses aja. Orang bisa eksis di sini kan luar biasa tuh. Ya, asetnya banyak berarti kan, omsetnya juga banyak gitu, dianggapnya begitu. Tapi nggak apa-apa Pak, itu bagian dari nebar kebahagiaan. Ya, idkhalus surur kepada keluarga kita gitu. Kita pulang ke kampung halaman tentu perlu ongkos, perlu itol, perlu bensin yang lagi dioplos. Segala macam gitu ya Pak, jor-joran. Aduh, kita nyumbang sama negara segitu banyaknya, dikorupsi juga. Sebel. Bapak sampai dengan bekalnya sekaligus juga angpaunya. Iya, nggak apa-apa, bagi-bagi zakat fitrah, zakat mal kita, zakat fitri mah di sinilah ya, zakat fitri di sini. Zakat mal sebagian kita bawa pulang kampung untuk menebar kebahagiaan kepada samanya. Tentu banyak kosnya itu. Karenanya maka persiapkan. Halo Pak, jangan sampai gara-gara mudik kita terus pinjaman online, pinjol.
Aduh, gara-gara bahaya nih Pak ya. Persiapkan al yang kelima, yakni finansial. Insya Allah kalau lima-limanya kita persiapkan, ilmu, intelektualnya, ritual, sosial, fisikal, dan finansialnya sehat, semuanya sehat, insya Allah kita bisa menjalani Ramadan ini dengan baik, dan sebaik-baiknya dan mendapatkan keberkahan di dalamnya. Amin rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما آمين. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahimakumullah, bahasan kita kemarin bab yang ke-14 yakni tentang baca Al-Qur'an untuk almarhumah. Sudah clear ya Pak ya? Bagian-bagian akhirnya kalau Bapak Ibu masih ingat adalah riwayat-riwayat. Ada para sahabat, tabi'in, gitu, ulama-ulama, orang-orang soleh. Ada yang menyaksikan suatu saat saya lewat kuburan adik saya perempuan, kata rawinya tuh. Lalu saya mampir sebentar, saya bacakan surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. 30 ayat surah Al-Mulk itu. Kemudian saya pulang. Besoknya ada orang datang. Fulan, engkau yang namanya ini kan? Iya, betul. Saya melihat dalam mimpi saya semalam gitu. Ada orang mimpi, semalam saya lihat adikmu yang perempuan yang dimakamkan di situ itu. Terus dia cerita gitu, makasih, tolong sampaikan, bilang makasih buat kakak saya. Udah bacakan surah Al-Mulk untuk saya. Itu riwayat yang pertama ya. Ini menunjukkan betapa bacaan Al-Quran untuk almarhumah itu manfaat. Satu. Kemudian yang kedua, riwayat yang paling akhirnya adalah bacakan surat Yasin. Ada seorang yang datang ke kuburan, kali ini ibunya. Kalau tadi adiknya, kali ini ibunya. Lalu membaca surah Yasin. Besoknya datang lagi baca surah Yasin. Bahkan disebutkan di riwayatnya itu Kamis malam Jumat gitu ya. Baca surah Yasin untuk ibunya. Lalu dihadiahkan bacaannya itu untuk ahli kubur. Kan Allahumma taqabbal wa awsilhu Allah. Thawaba ma qara'nahu min qul azim wa sabbahna wa mahlalna. Hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah ila sayyidina Muhammad sallallahu ila jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat, untuk semua ahli kubur. Itu kan doa kita kan ketika menutup Yasin itu. Lalu besoknya ada orang datang. Ini orangnya nggak kenal sebenarnya sama beliau itu. Tadi kemudian datang ke sana, bakat ke orang itu, makasih ya udah doain adik saya. Udah doain adik atau ibunya sekarang. Semalam saya ngimpi bahwa dia datang, bilang terima kasih sama Fulan bin Fulan tuh karena sudah bacakan Yasin untuk kami. Emang siapa? Ibu itu dimakamkan di tempat yang sama, di kuburan yang sama. Dia mendapatkan kebaikannya juga. Itu dari doa dan bacaan Yasinnya orang tersebut. Ini menunjukkan bahwa bacaan Al-Quran manfaat bukan hanya untuk person yang kita tuju, yang kita datangi, kita ziarahi begitu, tapi juga bahkan kepada orang yang semua yang ahli kubur yang ada di situ. Ya Pak, itu sebab bacaan hadiyah tawasilah wa rahmatan nazilah ila hadratus sayyidina Muhammad summa ila jami' ahli kubur. Kemarin awal Ramadan sebagian kita barangkali sudah biasa mentradisikan ziarah kubur, Bapak itu mendoakan almarhumah. Ada yang protes, Ustaz, itu nggak ada dalilnya. Bapak takhsis untuk amalan tertentu, untuk pribadi nggak masalah, selama masih ada dalil umum. Dalil umumnya apa itu? Dalil umumnya adalah mendoakan almarhumah. Dalil umumnya apa itu? Memohonkan ampunan untuk almarhumah. Dalil umumnya apa itu? Bacakan surah Yasin. Iqra'uha ala mautakum. Nanti kita baca. Iqra'uha ala mautakum. Bacakan surah Yasin kepada yang meninggal di antara kalian. Dalil umum. Kapan waktunya terserah. Itu sebisanya. Ya kan, sewajarnya kalau kemudian kita mengambil momentumnya, pas banget awal Ramadan libur gitu kan, ada kesempatan bacakan, iya masalah dong gitu ya. Jangan karena kemudian kita spesifikasikan harinya kemudian dianggap salah gitu. Enggak, masih ada dalil umum.
Sebab kalau takhsis disalahkan perlu dalil. Ada nggak dalilnya yang menyalahkan kita mengkhususkan bacaan tertentu atau ritual tertentu pada hari-hari tertentu itu haram misalnya gitu. Tidak ada takhsis, berarti kembali kepada keumumannya. Al aslu fil asya al ibahah. Hukum awal tuh semuanya mubah, silakan. Apalagi ada kalimat Nabi, ada perintah Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr. Dulu saya pernah melarang kalian ziarah kubur. Fazuruha, sekarang silahkan ziarah. Dulu di awal keislaman memang khawatir orang menyembah kubur, musyrik gitu. Maka kemudian Nabi melarang di awal. Tapi setelah kuat imannya, sahabat kemudian dianjurkan malah fazuruha, silahkan ziarah kubur. Baik, Alhamdulillah. Nah, terkait dengan hal itu adalah ini, keutamaan surah Yasin. Kita sambung nih pelajaran kita tentang keutamaan surah Yasin. Ada 4 hadis yang disampaikan, satu-satu akan kita preteli. Kita akan bahas satu persatu. Qala al-Hafiz Abu Ya'la haddatsana Ishaq bin Abi Israil haddatsana Hajjaj bin Muhammad an Hisham bin Zaid anil Hasan. Qala sami'tu Abu Hurairah. Saya mendengar Abu Hurairah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan semua sanadnya, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah. Barang siapa membaca surah Yasin pada satu malam, asbaha maghfuran lah, dia bangun pagi dalam kondisi terampuni. Itu surah Yasin istimewanya adalah surah ampunan. Wa man qara'a Hamim allati fiha ad-dukhan, surah yang kedua adalah surah ad-dukhan. Asbaha maghfuran lah, sama hikmahnya adalah mendapatkan ampunan. 2 surat di hadis ini yang menjadi surat ampunan, satu adalah surah Yasin, yang kedua surah ad-dukhan. Kata Imam Ibnu Katsir, isnadun jayyidun, sanadnya baik. Itu menurut Ibnu Katsir. Bapak Ibu rahimakumullah, lalu di mana letak perbedaannya? Kenapa ada sebagian yang tidak mengakui atau tidak melakukan ini, tidak membaca surah Yasin pada malam-malam hari ini gitu. Yang jadi kunci adalah perbedaan penilaian hadisnya. Kalau kata Ibnu Katsir jayyid, sanadnya baik, yang lain mengatakan dhaif. Baca surah Yasin malam Jumat, ada hadisnya tapi dhaif gitu. Di YouTube masih banyak sekarang Pak ya. Almarhum sekarang sudah ulamanya. Baik, Bapak rahimahullah, benar memang penilaian ulama terhadap sebuah hadis itu biasa ada perbedaan. Namanya juga penilaian ya Pak, ada perbedaan, itu bagian dari ijtihad masing-masing sesuai dengan konteks ilmuannya gitu. Terserah saja Bapak Ibu, ya penilaiannya beda, ada yang menyatakan jayyid baik, ada yang menyatakan dhaif. Yes. Tapi apakah semua hadis dhaif kita buang masuk kotak? Ternyata tidak. Ada mursal, munqati', maqtu', mudallas, ada lagi macam-macam tuh. Macam-macam hadis dhaif, belasan Pak jumlahnya. Tidak semua hadis dhaif otomatis masuk kotak. Cuma 3 saja yang masuk kotak, nggak boleh dianggap hadis: maudhu', matruk, mungkar. Maudhu', matruk, mungkar. Palsu dan semi palsu gampangannya. Maudhu' itu satu di antara rawinya pendusta, sudah pasti dusta. Satu. Yang kedua adalah matruk. Matruk itu ditinggalkan. Ditinggalkan itu apa artinya? Kalau maudhu' adalah karangan. Kalau maudhu' itu karangan. Kalau matruk ditinggalkan karena tertuduh pendusta. Kadang benar, kadang epleng gitu. Itu tinggalkan. Matruk namanya. Yang ketiga adalah mungkar. Mungkar itu ahli maksiat. Suka bikin kemungkaran. Satu di antara rawinya tukang bikin kemungkaran, tinggalkan hadisnya. Itu 3. Tapi kalau hadis yang tadi yang lain, yang dhaif sekalipun masih ada peluang. Contoh misalnya ada hadis dhaif karena sampai sahabat doang rawinya. Itu disebut hadis dhaif, betul. Tapi kalau yang bicara sahabat masih ada potensi kebenaran sampai kepada baginda Nabi. Bahkan hadis dhaif yang berikutnya adalah karena sampai kepada tabi'in saja. Enggak sampai sahabat. Masih ada peluang kebenaran enggak? Masih. Karena tabi'in bisa jadi dengar dari sahabat, sahabat dengar dari Nabi SAW. Yang begini enggak masuk kotak. Masih ada peluang kebenaran. Bahkan Imam Bukhari sekalipun dalam kitab sahihnya tuh sekali-sekali pernah meriwayatkan hadis tanpa sanad. Bukan berarti nggak ada sanadnya, bukan. Tanpa sanad karena sudah diketahui sanadnya gitu. Apa dianggap dhaif itu? Enggak. Karena ada nanti dikompilasikan dengan hadis-hadis yang lain yang riwayatnya sahih.
Baik, ini hadis yang pertama. Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah. Siapa baca surah Yasin dalam satu malam, maka bangun pagi dalam kondisi terampuni. Ini berlaku semua malam. Mau malam Senin, malam Selasa, malam Jumat, terserah. Gitu. Jadi mana dalilnya membaca surah Yasin malam Jumat? Ini dalilnya memang dalil umum, tapi selama tidak ada takhsis berarti berlaku pada keumumannya. Paham ya Pak ya? Kalau Bapak melarang, nggak boleh baca surat Yasin pada malam Jumat. Mana dalilnya? Dibalikin aja. Mana dalilnya? Ada nggak dalil yang melarang gitu? Kalau tidak ada dalil yang melarang, berarti dalil yang menganjurkan masih berlaku kepada keumumannya. Gitu. Baik, ini hadis yang pertama. Ada 4 tadi. Hadis kedua dan ketiga digabung sama beliau. Iya, selanjutnya Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini, hadis kedua. Summa qala al-Imam Ahmad haddatsana Arim, haddatsana Ibnu Mubarak, haddatsana Sulaiman At-Taimi an Abi Utsman wa laysa bin Nahdi. Abi Utsmannya bukan An-Nahdi, an Abi. An Ma'qil bin Yasar. Ujungnya Ma'qil bin Yasar sahabatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'uha 'ala mautakum." Bacakan Yasin kepada yang meninggal di antara kalian, yakni Yasin. Bacakan surah Yasin kepada yang meninggal di antara kalian. Bapak dan Ibu rahimakumullah, kata mauta itu hanya layak disandarkan kepada orang yang sudah meninggal. Mauta adalah berlaku untuk orang yang sudah meninggal. Kalau kita masih hidup belum disebut mauta. Iya kan? Halo? Tapi ternyata ini redaksi hadis ini dihubungkan dengan orang yang sedang akan meninggal. Bahasa kita sedang najah atau apa tuh Pak? Lagi sakaratul maut gitu. Sakarat itu dari kata super sakaro itu artinya adalah mabuk al-maut, mati kematian gitu. Sakaratul maut mabuk menuju kematian. Lagi luar biasa carut marutnya itu. Nabi katakan iqra'uha ala mautakum. Yang seperti itu bacakan surah Yasin. Yang sedang akan meninggal dunia, stadium 4 sudah, misalnya udah nggak bisa ngapa-ngapain, bacakan surah Yasin. Wa rawahu Abu Dawud dan Nasa'i fil Yaum wal Lailah, dalam kitab Al-Yaum wal Lailah, Abu Dawud juga meriwayatkan itu. Wa Ibnu Majah, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah min hadis Abdullah ibnu Mubarak. Sumbernya dari Ibnu Mubarak bihi illa anna fi riwayat An-Nasa'i an Abi Utsman wa an Ma'qil bin Yasar dan seterusnya. Ini sumber riwayat yang lain, tapi redaksinya sama. Iqra'uha 'ala mautakum, bacakan Yasin kepada yang sedang akan meninggal di antara kalian. Bapak Ibu, kalau yang sedang akan meninggal saja disuruh bacakan surah Yasin, apalagi yang sudah meninggal, karena redaksinya mauta. Nanti penjelasannya, kalau yang sedang akan meninggal sudah bacakan Yasin, apalagi yang sudah meninggal. Itu sebab maka selalu kita bacakan surah Yasin kepada almarhum, untuk almarhumah yang sudah meninggal. Ini hadis kuncinya. Lanjutnya, komentar Ibnu Katsir, lagi-lagi Ibnu Katsir jadi rujukan. Walihadza qala ba'dul ulama min khasa'isi hadhihi surah, di antara keistimewaan surah Yasin ini adalah annaha la tuqra'u 'inda amrin 'asirin illa yassarahullah. Tidak ada masalah yang berat ketika dibacakan Yasin kecuali Allah mudahkan. Lanjutnya beliau, wa ka'anna qira'ataha 'indal mayyiti litanzilal rahmah wal barakah. Kenapa Nabi menganjurkan untuk membaca surah Yasin kepada orang yang sakaratul maut? Agar turun kasih sayang dan keberkahan, wali yusahila alaihi khurujur ruh, dan memudahkan keluarnya ruh dari orang tersebut. Wallahu a'lam. Ini menurut Imam Ibnu Katsir, lagi-lagi di tafsir Al-Quran Al-Azim, tafsir Ibnu Katsir kita sebut. Bapak dan Ibu rahmatullah, jadi kenapa Nabi menyuruh kita untuk membaca surah Yasin kepada yang sedang akan meninggal, sakaratul maut? Karena itu surah Yasin memudahkan segala urusan. Satu di antara yang paling berat urusan manusia itu adalah ketika menghadapi kematian. Bapak dan Ibu, saya cerita apa adanya, berkali-kali, bukan 3 kali, lebih dari 3 kali, saya sudah mengalami langsung. Ada tetangga di komplek ada 3 orang, di luar komplek ada pernah 1 orang sekali gitu, saya lupa yang lainnya. Itu sudah kondisinya memang berat. Ada ibu-ibu murid saya ngaji, setelah pensiun baru beliau belajar ngaji gitu.
baru bener-bener Iqra. Lalu nggak taunya ada kanker payudara. Stadiumnya sudah stadium tinggi, stadium lanjut begitu. Lalu kemudian akhirnya, bukan kanker serviks, kanker rahim ya. Stadiumnya sudah akhir gitu. Lalu kemudian udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dibawa pulang ke rumahnya, dokter udah give up, udah nyerah gitu. Lalu kemudian kami bacakan surah Yasin. Dalam waktu beberapa, kalau ini agak lama, sepekan kalau nggak salah. Belum 3 hari, 2 hari sekian jam gitu. Beliau berpulang. Satu. Yang kedua, kontan, nggak nyampe 24 jam. Ibu-ibu nggak ada sakit medis yang berat, cuma memang sudah sangat sepuh gitu. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Keluarganya kemudian datang, Ustaz tolong bantu bacain doa untuk ibu saya. Udah nggak bisa masuk makanan, udah nggak bisa respon segala macam. Nggak dirawat di rumah sakit, udah dibawa pulang gitu. Tapi lama, maaf gitu. Bukan berharap kematiannya ya Pak, tapi kan kasihan Pak. Berhari-hari gitu nggak meninggal. Akhirnya kemudian kami datang dengan jamaah gitu. Satu RT. Sekarang orangnya ketua majelis taklim saya di RT gitu. Beliau menyaksikan betul itu kurang dari 24 jam. Malam harinya Ba'da Isya kami doakan sama-sama dengan jamaah satu RT. Besok paginya jam 10 kalau nggak salah. Kurang lebih sekitar itu sebelum zuhur sudah berpulang 2. Yang agak lama atau hampir 1 pekan. Itu bapak-bapak di komplek juga RT sebelah gitu. Kondisinya masih agak bugar sih, masih respon, masih komunikasi gitu ya. Tapi memang penderitaannya sudah cukup berat karena sakitnya sudah cukup berat gitu. Lalu keluarganya minta didoakan gitu. Kami datang kurang dari 1 pekan. Saya ngalamin, bukan katanya lagi gitu. Benar apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir itu, bahwa Yasin itu memudahkan segala urusan. Maka ketika kita menghadapi urusan paling berat di antara kehidupan kita, yakni saat menjelang kematian, bacakan Yasin agar kemudian. Belum lama ada saksi dari jamaah saya di masjid saya, orang asli, orang sini, orang Jakarta, kakaknya dia cerita belakangan jauh hari. Saya nggak tahu bagaimana ceritanya gitu, belakangan kemudian lapor, Ustaz makasih sudah ngajarin. Apa tuh Pak? Dia bilang, saya bacakan Yasin untuk kakak saya kemarin almarhum. Itu dalam hitungan jam katanya. Udah kondisinya berat, kritis Pak, tapi nggak mati-mati gitu. Kemudian dibacakan sama beliau, alhamdulillah benar katanya. Dalam hitungan jam kemudian meninggal dunia. Ini saya baru lapor. Makasih sudah. Bapak rahimahullah, jadi betul Yasin itu memudahkan urusan, termasuk khurujur ruh, keluarnya ruh dari badan kita ketika sudah kondisi kronis. Bapak rahimahullah, jangan pandang kematian itu sesuatu yang negatif. Kematian itu bisa jadi adalah wujud nyata kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Kalau bisa bayangkan kalau orang sudah cengap-cengap berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan gitu, enggak juga dicabut ajalnya. Ya Allah, tersiksa banget. Tersiksa orangnya, juga tersiksa keluarganya, kan mondar-mandir ke rumah sakit enggak habis-habis misalnya gitu. Itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak tahu, ya kan, mana yang asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhul lakum, gitu kan. Kata Al-Qur'an, bisa jadi kita senang sesuatu padahal jelek, kebalikannya bisa jadi kamu benci sesuatu. Siapa yang pengen kehilangan keluarganya kan gitu ya. Tapi bisa jadi itu memang yang lebih baik bagi dia maupun keluarganya. Baik, selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang kedua dan ketiga. Ya, iqra'uha ala mautakum. Jadi yang pertama tadi, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah. Yang kedua, iqra'uha ala mautakum, bacakan surah Yasin kepada yang sedang akan meninggal dunia. Ketika difahami kemudian memudahkan urusan, Yasin itu memudahkan urusan, itu sebab maka semua urusan kita baca surah Yasin. Ya Pak, Bapak pindahan rumah, syukuran rumah, baca surah Yasin. Lalu kemudian dari rumah itu kemudian dulu masa produktif ya Pak. Lahir anak kita, nah, akikah Yasin. Setelah itu sunatan, Yasin. Lalu habis itu nikahan, Yasin. Nah, begitu ada kematian, Yasin. Laku. Karena ada hadisnya ini. Karena memudahkan segala urusan, apapun urusan kita, bacakan Yasin. Baik, yang keempat terakhir adalah ini hadisnya. Hadisun man qara'a Yasin ibtigha'a wajhallah ghufirullah. Atau ghafarullah, tergantung boleh memahaminya.
Siapa membaca surah Yasin berharap ridho Allah, wajhullahnya bukan wajah dalam pengertian fisik, tapi ridhonya Allah, Allah ampuni dia. Siapa membaca surah Yasin berharap ridho Allah, Allah ampuni. Ini yang keempat. Komentar Imam Asy-Syaukani, rawahu Al-Baihaqi an Abi Hurairah marfu'an wa isnaduhu ala syarti sahih. Ini hadis sanadnya sesuai dengan syaratnya sahih. Berarti sesuai syaratnya Sahih Bukhari maupun Muslim. Wa akhrajahu Abu Na'im wa akhrajahu Al-Khatib fala wajha li dzikrihi fi kutubil mawdu'at. Tidak ada celah memasukkan hadis ini dalam hadis-hadis maudhu'. Ini pasti hadisnya hadis yang baik kata Imam Asy-Syaukani sesuai syaratnya Imam Bukhari maupun Muslim. Perawinya Abu Hurairah. Man qara'a Yasin ibtigha'a wajhallah ghafaralah. Man qara'a Yasin ibtigha'a wajhallah ghafaralah. Ini hadis yang keempat. Dua dan ketiganya satu hadis tapi diriwayatkan dari sumber yang berbeda karenanya dihitung dua oleh beliau. Tiga kalau redaksinya tiga ya. Yang pertama man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah. Yang kedua iqra'uha ala mautakum. Yang ketiga man qara'a Yasin ibtigha'a wajhallah ghafaralah. Ini tiga redaksi hadis yang menunjukkan keistimewaan Yasin sebagai surat ampunan satu sekaligus memudahkan segala urusan. Penutupnya adalah bagaimana dengan surah Al-Kahfi Ustaz? Ada memang. Surah Al-Kahfi spesifik malam Jumat, hari Jumat. Kalau hadisnya hari Jumat disebutnya. Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jumu'ah Allahu minan nur ma bainal jum'atain. Siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Redaksi bunyi hadisnya hari Jumat. Ustaz, bagaimana kalau malam Jumat? Malam Jumat bagian dari hari Jumat. Jangan kemudian difahami tekstual, Pak. Oh, kalau malam Jumat nggak boleh. Kan hadisnya itu repot lagi ya. Hari Jumat harus hari berarti harus siang. Enggak gitu lah. Malam Jumat bagian dari hari Jumat. Allahu minan nar, maka Allah memberi cahaya meneranginya minan nur, cahaya ma bainal jum'atain di antara Jumat dua Jumat. Sampai Jumat berikutnya dia mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya Imam An-Nasa'i Al-Baihaqi kata Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib hadisnya sahih. Kenapa hadis ini, hadis Al-Kahfi ini yang lebih mencuat, yang lebih mengemuka? Karena kata Syekh Al-Albani sahih. Sementara Yasin dhaif gitu. Maka kemudian pilih yang sahih. Begitu cara berpikirnya. Kalau kita tidak, hadis Yasin itu berlaku umum. Memang tidak dispesifikkan di malam Jumat atau hari Jumat tidak gitu. Tapi kan semua hari boleh. Kalau ini Jumat saja gitu. Sekarang pertanyaannya kita balik. Kalau bunyi hadisnya pada hari Jumat, boleh nggak Bapak baca surah Al-Kahfi hari Sabtu? Boleh. Jangan kemudian karena hari Jumat bunyi hadisnya berarti hari Sabtu haram. Itu logikanya bagaimana? Iya Pak. Logikanya nggak lurus gitu ya. Ini spesifik, ini adalah khususnya pada hari Jumat. Bukan berarti hari yang lain nggak boleh. Khususnya pada hari Jumat akan mendapatkan ini. Akan mendapatkan cahaya sampai dengan Jumat berikutnya. Kalau hari lain mungkin Nabi tidak menjanjikan cahayanya. Tapi kebaikannya nggak ada, tetap ada. Ya, baca Al-Quran masa salah gitu. Setiap hari, setiap saat silahkan. Ya, baik Allah, inilah pelajaran kita pagi hari ini tentang keistimewaan surah Yasin. Satu, mendapatkan ampunan. Dua, memudahkan segala urusan. Baik, silakan bagian akhirnya kita diskusikan. Monggo. Siapa yang bertanya mendapat cahaya? Ya. Siap, Pak. Hari ini syuruknya jam 6.58. Belum syuruk ya, 4 menit lagi baru syuruk. Setelah itu masih tambah 10 menit lagi. Udah gitu nggak ada sarapan lagi. Gimana, cukup jelas ya Pak ya? Baik. Ya, kajian kita ini sekurang-kurangnya dua Pak. Dua sisi dapatnya. Yang pertama, yang bagi yang sudah biasa mengamalkan dapat kekuatan karena sudah tahu dalilnya, ya kan? Yang kedua, yang tidak mengamalkan tahu, paham, oh begitu ya, ada minimal kemudian terbangun tasamuh toleransinya gitu. Bapak tidak mengamalkan nggak apa-apa gitu kan. Tapi jangan salahkan orang yang mengamalkan karena ternyata ada dasarnya gitu. Gitu. Jadi insya Allah damai kehidupan kita semakin rukun. Baik, monggo. Cukup? Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Saya pernah mendengar kalau
Kira-kira bagaimana itu ya Pak? Apa namanya? Padanya bagaimana surah Yasin atau tadi surah Al-Kahfi. Siap. Iya, ada kitab khusus membahas tentang khosaisul Quran, kekhususan, keistimewaan masing-masing Al-Quran. Ada surah ayat yang memang dikhususkan oleh baginda Nabi SAW dan disebutkan memiliki keistimewaan. Di antaranya surah Al-Mulk. Betul, surah Al-Mulk itu memiliki keistimewaan yang disebutkan. Banyak keistimewaannya gitu ya. Saya pernah kaji 30 ayat, kata Nabi, ada 30 ayat yang luar biasa manfaatnya untuk kamu. Baca itu gitu. Kapan? Sesuai kemampuanmu. Tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir tadi itu. Ya. Bagaimana kalau sebelum sholat, sebelum tidur? Bagus. Silakan amalkan gitu. Fadilahnya pasti kita rasakan gitu. Kalau yang ayat yang lain ada banyak. Misalnya ayatnya adalah penggalan ayat-ayat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kata Nabi membentengi kita dari kejahatan yang tidak kelihatan. Maka Al-Baqarah itu bacaan satu di antara bacaan utamanya ruqyah. Bapak ada beda ruqyah dengan ruqyah. Kalau yang semalam rame itu namanya ruqyah pakai hamzah. Iya. Ruqyah itu melihat artinya. Oke. Ruqyah melihat. Kalau ruqyah pakai qaf. Ruqyah itu artinya adalah jampe-jampe. Kalau bahasa pakai qaf ya. Iya, perempuan tukang jampe-jampe namanya Ruqayyah. Ruqayyah. Ya. Rocky. Laki-laki Rocky ya. Rocky. Itu iya, secara umum Al-Baqarah adalah bacaan ruqyah. Gitu. Tapi Nabi mencontohkan karena Nabi paham ya, kalau baca surah Al-Baqarah 2,5 juz lumayan juga. Penggalan-penggalan ayatnya ada keistimewaannya disebut. Misal Al-Baqarah 5 ayat pertama, Alif Lam Mim wa ulaika humul muflihun tuh 5. Lalu di tengah-tengah 255 ayat kursi 1. Di ujung 3 ayat terakhir. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, itu berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi surah yang lain yang memiliki keistimewaan, ada Ar-Rahman, Al-Waqi'ah. Di antaranya ada Al-Mulk, memiliki keistimewaan masing-masing. Ada misalnya Al-Waqi'ah, yaitu siapa baca surah Al-Waqi'ah enggak bakal fakir hidupnya selamanya. Ada Ad-Dukhan tadi. Ad-Dukhan dapat ampunan gitu. Ada memang keistimewaannya, Pak. Gitu. Ya, Al-Mulk satu di antaranya. Baik. Gimana Ustaz caranya? Monggo gantian aja. Kalau nggak sempet semuanya, gantian. Ya, Bapak bisa mentradisikan malam Jumatnya Yasin, misalnya malam Sabtunya, malam libur ya Pak ya, misalnya Al-Mulk itu. Malam Ahadnya Ar-Rahman, malam Seninnya Al-Waqi'ah, boleh gantian. Malam Selasa. Iya, betul. Siap. Ada nggak sih dalilnya mengkhususkan, misal Pak saya seneng banget, Ustaz saya seneng banget satu surat tertentu misalnya, boleh nggak? Boleh. Meskipun tidak diajarkan oleh Nabi. Bapak masih ingat nggak dulu kita pernah bahas soal Qulhu Al-Ikhlas ya? Itu hadisnya ada dua-duanya. Ada Imam Masjid Quba, ya, peninggalan Nabi, masjid pertama yang baginda Nabi bangun ketika sampai ke Madinah gitu. Imamnya selalu baca Qulhu sebelum surat yang lain. Rabbana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lalu kemudian baru surat yang lain gitu. Jamaahnya melaporkan kepada baginda Nabi, ya Rasul, Fulan bin Fulan sekarang jadi imam di masjid yang kau tinggalkan kemarin, yakni Masjid Quba gitu. Tapi aneh, setiap kali baca surat sebelum surat yang lain, setelah Ad-Dallin mau baca surat Qulhu gitu. Halo? Lalu gimana ya Rasul, itu benar apa enggak? Ditegurlah gitu. Nabi kemudian menemui, riwayatnya tidak menyebutkan apakah Nabi yang menemuinya atau orang itu yang dipanggil gitu. Yang pasti kemudian Nabi ketemu sama orang tersebut gitu. Fulan, kamu baca surah Qulhu Al-Ikhlas ya selalu sekedar wadon. Benar ya Rasul. Lalu kata Nabi, kenapa engkau lakukan itu? Kan aku tidak ajarkan ya. Kenapa engkau lakukan itu? Ana uhibbuha ya Rasulullah. Jawabannya cuma satu. Aku senang cinta sama surah Qulhu sama Al-Ikhlas itu. Lalu bagaimana komentar Nabi? Hubbuka iyyaha adkhalkal jannah.
cintamu kepada surah Al-Ikhlas itulah yang menyebabkanmu masuk surga. Jadi nggak gegabah Pak. Bapak senang surat tertentu silakan, nggak masalah. Gitu. Yang hafalnya kul. Jadi kul. Satu lagi, ada lagi yang itu Pak. Kalau tadi kan sebelum dolin sebelum surat yang lain. Ada lagi hadisnya rangkaiannya itu kita bahas tuh di awal-awal ya. Kulhunya, Al-Ikhlasnya dibaca di akhir. Jadi setelah baca surah apa gitu, setelah baca itu kemudian ditutup dengan kulhu, selalu kulhu. Bisa kita praktekkan itu Pak ketika kita kemudian maaf misalnya bacaan imamnya kita nggak paham nih kan. Ya, apa yang dibaca gitu, apalagi sholatnya sholat sir gitu. Lama banget ini ngapain ya? Kalau sholat jahar Bapak wajib mendengarkan, ya kan? Imamnya panjang apa ya dengerin aja gitu. Tapi kalau baca surat sir, saya sudah baca kulhu, sudah baca Al-Fatihah selesai, baca surat sudah selesai, masih lama juga ini apa ya baca kulhu aja kita baca sendiri. Nggak apa-apa silakan. Gitu. Diamalkan. Ya jadi jangan salahkan satu amalan hanya gara-gara Nabi tidak contohkan. Sebab hadis itu ada min qaulin au fi'lin au taqririn. Ada ucapan perintah Nabi langsung, ada fi'lin perbuatan Nabi atau takrir penetapan Nabi. Ya Pak. Jadi tiga-tiganya berlaku. Kalau penetapan itu bukan perilaku Nabi, bukan ucapan Nabi, tapi sahabat gitu kan. Itu bisa diakui kok gitu. Termasuk tadi kulhu ya. Jadi mengkhususkan bacaan tertentu, surat tertentu untuk kita amalkan dalam keseharian enggak ada masalah silakan. Kembali kepada dalil umumnya. Oke. Siap. Oke. Kembali ke masalah perintah saum Ramadan. Itu kalau nggak salah kan perintah Al-Baqarah ayat 193 itu kan di tahun ke-9 Hijrah ya. Masa perintah. Puasa Ramadan. Ya. Tahun kedua Hijrah. Tahun kedua, iya. Itu ini. Kalau saya melihat bisa jadi juga ini bentuk Ramadan ini bentuk karena bumi kita ini bulat ya. Tidak adilan Allah juga ya. Bisa begini, kok ada wilayah tertentu orang yang melaksanakan ibadah puasa itu sekian jam panjangnya, tapi ada wilayah tertentu hanya yang lebih pendek, ada nanti yang sangat panjang gitu. Jadi, wah ini kok nggak seperti nggak adil gitu kan? Gimana? Apakah Islam hanya berlaku untuk negara-negara di bawah garis khatulistiwa aja gitu? Iya betul. Di dekat kutub utara apa Finlandia ya misalnya gitu ya. Ada negara-negara yang ketika musimnya Pak itu malamnya siangnya 18 jam. Malamnya cuma 4 jam, ngebut banget. Iya, baik. Bapak dan kalau untuk konteks yang seperti ini maka para ulama beristihad. Di zaman Nabi belum ada penjelasan ini. Di zaman Nabi belum ada penjelasan, mungkin informasinya terbatas kan. Mungkin juga belum sampai orang ke negara-negara di ujung utara maupun ujung selatan begitu ya. Belum ada penjelasannya. Maka kemudian ijtihad ulama kita gunakan. Ijtihad ulama diantaranya adalah gunakan waktu yang terdekat, waktu normal yang terdekat dengan negara itu. Karena kalau kita baca rangkaian surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 187 itu tentang puasa, satu di antaranya 185 Allah menyatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, ya kan? Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Masa iya Allah yang begitu penyayangnya menyiksa umatnya dengan puasa 18 jam Iya kali, ya kan gitu. Maka kemudian ijtihad ulama dibutuhkan. Bagaimana puasanya ikutkan dengan negara terdekat yang waktunya normal atau mendekati normal gitu. Seperti yang berada di garis khatulistiwa. Jangan dipaksakan 18 jam puasanya gitu. Itu. Yang lebih repot lagi ada sholatnya, karena 3 kali sholat malam ya Pak ya, maghrib, isya, subuh. Jam pertama maghrib, setengah jam kemudian udah isya, ya kan? Lalu baru belum tidur, gitu. Jadi ayat ini dirangkai yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Itu kenapa Allah tempatkan di tempat ayat-ayat puasa? Allah tahu
bahwa ada negara-negara yang puasanya panjang kalau ngikutin matahari. Jadi patokannya bukan lagi matahari tapi mengikuti. Ada juga ijtihad ulama yang keduanya, ikutkan ke Mekah. Karena sumbernya dari situ gitu. Penetapan puasanya berasal di Mekah. Karenanya ikutkan ke Mekah dan Madinah gitu. Tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah itu adalah tahun pertama perang Badar kan. Tahun perang Badar gitu ya. Itu tahun pertama diwajibkannya puasa. Udah mah puasa, perang lagi. Wah, bisa bayangkan itu. Halo Pak, kira-kira kalau model kita begini, jangankan perang, wah mudik sampai ke Cikampek aja Pak. Ini perang ya Pak. Para sahabat terbagi dua tuh. Sebagian membatalkan puasanya karena memang kondisinya darurat ya kan, kondisi perang gitu. Kemudian yang kedua, ada yang mempertahankan puasanya. Dua-duanya diacungin jempol sama Nabi itu Pak. Nggak ada yang disalahkan. Ya, baik. Kalau begitu, kalau kita bawa pulang kampung gitu kan ada sekarang ini rukhsah wajib diambil, rukhsah wajib, rukhsah itu diskon, ya kan? Mau diambil ya monggo, kalau enggak ya nggak apa-apa, gitu. Ya enak lapang ya namanya. Seperti Nabi membebaskan para sahabatnya, kalau kamu kuat puasa bagus, silakan lanjutkan puasa, tapi jangan sampai mengalahkanmu dalam peperangan gitu ya. Tapi sebaliknya kalau kamu batalkan puasamu nggak apa-apa, ada rukhsahnya. Lego lapang. Baik. Siap. Saya sengaja menunda biar ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak berkaitan dengan orang tak mau sampai sekian hari terus kita bantu Bapak Yasin. Apa pada saat dia koma atau pada saat waktu itu dia merefleksi kehidupan dia sebelumnya atau gimana Pak? Jadi dia koma itu dia memori dia itu kehidupan dia apa pada dulu dia berbuat jahat, nyakitin orang, dia pada koma itu dia merefleksi kembali kehidupan ini. Kita bantu Bapak Yasin. Kalau dia bermimpi itu lagi dari kehidupan dia, sekian hari baru meninggal. Gimana Pak? Baik, kita jaga husnudzonnya ya Pak ya. Ada orang berpikir ketika matinya kecelakaan nih, rasain lu, nih jahat sih lu, gitu. Ya kan? Ada orang yang berbulan-bulan koma nggak mati-mati, ini pasti gara-gara dosanya nih. Ya hati-hati, kita tetap jaga husnudzon, itu cara Allah untuk bisa jadi kan cara Allah untuk meringankan dosa dia. Ada tetangga saya baru meninggal 3 tahun Pak, ujiannya itu jantung, sakitnya dari mulai yang di pengobatan dulu, kemudian pasang ring, kemudian bypass gitu, panjang prosesnya kan, lama. Jangan sampai kemudian kita berpikir, oh pasti gara-gara dosanya. No. Bisa jadi itu cara Allah membersihkan dosa-dosanya malahan. Sehingga kemudian ketika berpulang sudah lega. Sakitnya menggugurkan dosa, kan begitu kata Nabi. Sakitnya menggugurkan dosanya. Adapun surah Yasin keterkaitannya adalah memudahkan khurujur ruh tadi. Memudahkan keluarnya ruh dari badan gitu ya. Sehingga dia tidak tersiksa ketika menjelang kematiannya begitu Pak ya. Baik, husnudzon selalu Pak ya apapun yang terjadi. Saya tahan sengaja 10 menit setelah suruk, jadi kita pas banget sekarang 6:08 gitu sudah masuk waktu tahrimnya sudah lewat, kita boleh sholat isyraq. Baik, cukup. Baik, alhamdulillah. Ya diumumkan hari ini tidak ada sarapan Bapak. Jadi setelah sholat isyraq boleh tidak ada gorengan. Baik, mudah-mudahan manfaat di dunia wal akhirat, terutama adalah memberi pemahaman lebih luas tentang amalia yang kita biasa lakukan, sekaligus juga menyadarkan kepada teman saudara kita yang tidak mengamalkannya untuk kemudian bisa legowo lapang dada karena ternyata ada dasar yang kita lakukan itu punya dalil Al-Quran maupun hadisnya, sehingga kemudian kita semakin rukun guyub dalam kehidupan kita, jamaah kita semakin harmonis gitu ya. Insya Allah kita bisa membangun kekuatan bersama untuk membangun masjid kita, masyarakat kita, bangsa negara kita. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim ya maulana Abdullah sallallahu ala sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammad sallim radhiyallahu ta'ala kullu sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan yafi'an kafi mazida balagha alhamdu kama yanbaghi li jalali
الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.